Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ditulis Dewi Jambi dengan judul Pesugihan Air Mayat seri yang ketiga. Malam itu terasa sangat sepi. Gina dan Mujianto menutup warungnya dengan senyum yang terkembang. Mereka akan segera menghitung keuntungan yang mereka dapat hari ini. Sesekali Mujianto menatap ke arah warung bakso yang berada di seberang warungnya. Sekelumit tanya mengusik pikirannya, apakah pemilik warung itu memakai pesugihan sama seperti dirinya? Karena warung bakso itu juga ramai pengunjung. Kenapa, Mas? Kenapa kamu ngelihati warung depan? Tanya Gina istrinya. Mujianto mengalihkan pandangan dari jendela yang memang sengaja ia buka ke arah istrinya yang saat itu tengah menghitung lembaran-lembaran uang. Mas heran, kenapa toko bakso di depan itu laris sama seperti warung kita? Apa mungkin mereka memakai pesugihan sama seperti kita ya? Ucapnya ia menatap istrinya dalam. Ya biarin, Mas. Ngapain pusing dengan orang? Yang penting saat ini jualan kita laku keras. Mas lihat sendiri uang yang kita hasilkan. Kalau begini terus penjualan kita, bisa-bisa 3 bulan lagi kita beli rumah. Wanita itu mengalihkan pandangannya ke arah uang-uang yang ia susun, menunjukkan kepada suaminya. Laki-laki bernama Mujianto itu tersenyum simpul. Benar kata istrinya, untuk apa memikirkan usaha orang lain? Lebih baik memikirkan usaha sendiri. Selama pelanggan masih ramai dan datang silih berganti, ia tidak boleh iri. Sementara di seberang sana, di warung bakso yang masih tampak ramai itu, sepasang suami istri memandang ke arah warung soto milik Mujianto dengan decak kagum. Hebat ya Mas, jam segini sudah tutup. Sedangkan kita nunggu sampai jam 10 malam baru bisa tutup. Ramai pembeli pun itu karena promo diskon yang Siti buat di sosial medianya. Ucap wanita berparas ayu sembari merajang daun bawang yang kehabisan. Laki-laki berkulit putih yang merupakan suaminya menoleh, tersenyum simpul dan kemudian menjawab ucapannya. Namanya juga rezeki, Bu, disyukuri. Biarpun untungnya tipis, tapi mungkin dengan ajang promo ini orang-orang bisa mencicipi bakso kita. Insya Allah akan ramai dengan harga wajar pada masanya. Wanita itu mengangguk dan membalas dengan senyum getir. Banyak tetangga-tetangganya yang bilang mereka beruntung karena warung bakso yang baru mereka buka itu ramai pengunjung. Namun pada kenyataannya, ramainya pengunjung itu karena diskon yang dibuat anak semata wayang mereka. Promo dengan harga jauh lebih murah, mengambil keuntungan yang sangat sedikit, yang penting bisa putar modal. Bicarain apa sih, Pak, Bu? Siti lihat kok seru sekali. Tiba-tiba saja sepasang suami istri itu dikejutkan oleh suara anaknya yang saat itu datang membawa nampan dengan mangkok kotor. Loh, kok piringnya dibawa ke sini, Nduk? Ucap wanita yang bernama Rusmina itu. Pandangannya teralih kepada nampan yang berisi mangkok kotor. Iya, Bu, airnya mati. Keluh gadis berwajah oval itu. Ya sudah, besok saja nyucinya. Sebentar lagi kita tutup. Besok kalau air masih tidak hidup, kita minta sama tetangga depan saja. Sekalian coba kenalan. Kelihatannya mereka orangnya ramah. Apa nggak apa-apa, Bu? Siti pernah lihat suaminya mandangin ke warung kita. Ya biasa itu. Mungkin karena belum kenal. Ya sudah, kita beres-beres ya. Pelanggan juga sudah pada pulang. Ajak ibunya.
Siti menurut, tapi sebelum ia membantu ibunya, ia sempat melirik ke arah warung. Dahinya mengernyit saat matanya menangkap sosok gadis berwajah pucat dari balik jendela yang terbuka. Dalam hatinya bergumam, apakah itu anaknya? Sementara itu di rumah Gina dan Mujianto. Hus, jangan sentuh aku. Apa kau mau aku siram air garam lagi? Desis Gina dengan geram subuh itu. Ia sudah mulai terbiasa dengan penampakan gadis yang mayatnya ia buang ke dalam sumur. Suara adzan belum terdengar, tapi wanita berkulit sawo matang itu telah berada di area dapur di mana sumur itu ada di situ. Dapur itu sengaja memiliki pintu dan tidak sembarangan orang boleh masuk. Gina terlihat meracik bumbu sedangkan suaminya berdiri di pinggir sumur. Sudah, biarkan saja. Kalau bukan karena dia, kita tidak mungkin kaya. Seloroh suaminya sembari menarik tali timba dengan perlahan. Aroma anyir dan bau bangkai begitu menyengat dari dalam sumur membuatnya harus menahan napas. Tangan dingin dan pucat itu menghilang saat Gina menyipratkan air garam dan air jeruk purut yang sudah dibacai mantra. Tak lama terdengar tangisan dari dasar sumur yang sangat mengibah. Sakit, sakit, tolong. Hanya beberapa saat dan suara itu pun hilang. Mujianto kembali menutup sumur dan membawa 2 timba air berbau bangkai dan amis itu menuju panci besar dan menuangnya perlahan. Kita butuh karyawan, Mas. Aku capek banget subuh begini sudah mulai masak. Sore baru istirahat. Keluh istrinya saat keadaan kembali tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Mujianto menoleh sesaat dan langsung mengiyakan. Iya, Mas setuju. Tapi jangan sampai ada yang masuk ke dapur. Nanti bisa ketahuan. Apalagi kalau sempat lihat setan sialan itu. Terus, mayat berikutnya bagaimana? Kita kan harus cari lagi. Setahun ini minimal 3. Timpal istrinya sembari mengiris bawang merah. Mujianto terdiam. Aroma amis perlahan hilang saat bumbu soto dimasukkan. Air yang awalnya berwarna keruh dan berlendir itu kini berwarna kekuningan dan berminyak. Semakin diaduk semakin tercium aroma khas yang membuat perut keroncongan. Tentu itu untuk orang lain, tidak bagi Mujianto dan Gina. Mereka enggan untuk mencicipi. Walau tidak pernah menakar garam ataupun bumbu penyedap, tetap saja pelanggan mereka makan dengan lahap. Itu nanti kita pikirkan. Sekarang kita siap-siap. Matahari mulai tampak. Semakin cepat jualan, semakin cepat selesai. Mujianto dan Gina lalu menghentikan pembicaraan mereka dan bersiap-siap untuk membuka warung. Berharap dagangan mereka laris manis seperti sebelumnya, hingga pundi-pundi uang kian memenuhi isi lemari mereka. Di tempat lain, di tempat Ibu Rumina. Bu, airnya belum juga hidup. Apa Siti minta air warung depan saja ya, Bu? Ungkap Siti pada ibunya yang saat itu sedang bersih-bersih meja. Warung baksonya baru saja buka. Iya, tolong ya nak. Ibu sama bapak lagi repot ini. Soalnya pelanggan sudah mulai berdatangan. Iya, Bu. Siti permisi dulu. Gadis itu selalu membawa 2 ember berukuran sedang berjalan dengan santai menuju warung di seberang jalan. Saat itu warung soto milik Gina sedang ramai. Gadis itu mendekat ke arah Gina yang sedang membantu suaminya menyiapkan pesanan pelanggan. Assalamualaikum, Bu.
Mohon maaf mengganggu. Saya anak pemilik warung bakso depan. Mau minta air, Bu. Kebetulan air ledeng kami mati. Gina menatap waspada, lalu ia menyenggol tangan suaminya. Laki-laki itu menoleh dan mengangguk pelan. Ambil saja di belakang, Dek. Kamu bisa muter lewat pintu belakang. Pintu belakang tidak dikunci. Nanti ada colokan dan keran air, silahkan ambil, jawab Mujianto Rama. Iya Pak, terima kasih. Gadis itu lalu berjalan memutar, sedangkan sorot mata Gina sejak tadi terus mengawasi pergerakannya. Gadis itu menyadari kalau Gina tengah menatapnya. Rasanya ia ingin pergi, tapi ia butuh air segera. Siti berusaha acuh. Ia tetap mengayun langkah ke arah belakang rumah. Dan benar saja pintu itu terbuka. Ia masuk begitu saja dan tidak ada orang. Gadis itu lalu mencari apa yang disebutkan oleh laki-laki tadi. Ia menekan tombol dan tak lama terdengar bunyi mesin. Lalu ia memutar keran dan meletakkan ember di bawahnya. Sembari melepas jenuh karena menunggu, gadis itu lalu melihat-lihat sekitar. Di saat itulah ia mendengar bunyi dari dalam pintu yang tertutup. Ia seperti mendengar suara cakaran di pintu kayu. Sangat lirih karena bunyi gemericik air meredam suaranya. Didera rasa penasaran, gadis itu lalu mendekat ke arah pintu. Dan ketika jaraknya hanya beberapa jengkal, Tolong aku. Sedang apa kamu di situ? gadis berhijab coklat itu tersentak dan langsung menatap ke belakang saat melihat wanita pemilik tempat itu sedang menatapnya dengan garang. Tadi ada suara di situ. Jawab gadis itu terbata dan langsung menunduk takut. Kedua tangannya saling menggamit dengan keringat dingin yang mengucur. Oh, itu cuma perasaan kamu saja kali. Gak ada apa-apa kok di dalam ruangan itu. Nada suara wanita itu langsung merendah. Lalu ia melangkah ke arah pintu yang tertutup. Gadis itu bergeser dan menatap ke arah pintu takut-takut. Pintu terbuka perlahan. Ekor mata gadis itu mulai menelisik isi ruangan itu. Jantungnya berdetum-dentum, takut jika ada sesuatu di tempat itu. Perlahan-lahan pintu itu mulai terbuka dengan lebar dan ia bisa melihat dengan jelas keadaan di dalam yang ternyata hanya ada sumur dan juga perlengkapan memasak serta bumbu-bumbu. Tidak apa-apa bukan? Mungkin suara tadi itu hanya khayalan kamu saja. Kalau kamu mau minta air, ambil saja ya. Maaf tadi suaraku agak meninggi. Aku tadi hanya kaget dan tidak bermaksud membentak dirimu. Siti minta maaf ya Tante, Siti terlalu lancang. Sekali lagi, Siti minta maaf ya Tante. Gadis itu berusaha untuk mengulas senyum, meskipun ia merasakan ada yang berbeda dari tempat itu. Perasaan aneh dan membuat bulu kuduk meremang, hawanya pun terkesan mencekam. Wanita itu hanya tersenyum hambar. Sebenarnya ia kesal. Untung saja ia datang tepat waktu. Kalau tidak, gadis itu pasti akan mendengar suara-suara dari gadis yang ia tenggelamkan jasadnya di dalam sumur. Ia tidak bisa dibiarkan, karena kalau ketahuan bukan hanya reputasi warungnya yang menjadi buruk, tapi ia dan suaminya bisa masuk penjara. Sangat berbahaya. Iya Tante, maafkan. Lain kali sebaiknya kamu tidak perlu harus tahu urusan orang, karena itu sangat berbahaya. Gadis itu langsung mundur beberapa langkah. Rasa takut begitu saja menyergap dirinya saat melihat tatapan dari mata wanita pemilik warung yang terlihat mengintimidasi dirinya. Ucapannya itu bukan hanya sekedar seruan, tapi seperti nada ancaman. Kalau begitu, Siti permisi dulu Tante.
Airnya juga sudah penuh. Terima kasih banyak Tante, sudah memperbolehkan Siti untuk mengambil air. Iya, sama-sama. Jawab wanita itu singkat. Tak ingin membuang waktu, Siti lalu memutar tubuh dan berniat untuk keluar rumah. Dan keluar dari tempat itu tentunya. Tapi ekor matanya menangkap sesuatu. Jelas ia melihat sepotong tangan pucat dengan kuku hitam tergantung di bibir sumur. Ia kemudian menoleh untuk memastikan apa yang ia lihat barusan. Tapi wanita itu dengan cepat bergerak ke arah pintu. Katanya kamu mau pulang. Kenapa masih berdiri di situ? Siti langsung tersadar dan cepat-cepat mengambil embernya. Ia pun keluar dari dapur itu dengan segudang pertanyaan. Aku yakin sekali ada sesuatu di tempat itu. Aku harus kasih tahu ibu. Sepertinya gadis itu tahu apa yang ada di dalam dapur. Aku sendiri yang memergokinya sedang berada di depan pintu. Laki-laki yang saat itu sedang menyeruput kopi langsung meletakkan gelas keramiknya di atas meja. Ia langsung menoleh ke arah istrinya yang saat itu tengah menyisir rambutnya dan duduk di depan cermin. Kapan tumbal kedua? Gadis itu sepertinya cocok untuk kita jadikan tumbal ya. Seletuk laki-laki yang memakai kaos oblong itu. Wanita yang tengah menyisir itu menghentikan aksinya dan bergerak menatap suaminya. Jangan, Mas. Nanti orang tuanya curiga dan kita cepat ketahuan. Bagaimana kalau kita mencari tumbal orang yang bekerja dengan kita? Kita bisa merekrut 2-3 orang perempuan. Dengan begitu, orang-orang tidak akan curiga. Usul wanita yang bernama Gina itu dengan senyum terkembang. Kamu hebat sayang, idemu sangat cemerlang. Ia pun tersenyum lebar memuji ide bagus istrinya. Sementara itu Galang dan Rima. Kamu mau berhenti dan kerja di tempat itu? Kenapa? Iya Lang, aku lihat pengumumannya kemarin. Gajinya gede, kan lumayan. Rim, aku kok nggak setuju kamu kerja di situ. Rasanya aneh warung soto begitu cari banyak karyawan dan gajinya lebih gede dari tempat kita kerja. Kamu pikir-pikir lagi, Rim. Gadis itu menghela napas pelan. Ia yang saat itu tengah memunggungi pemuda berkulit putih itu menggenggam erat bangku stainless yang ada di depannya. Jantungnya memacu lebih cepat. Rasanya ia ingin mengungkapkan kenyataan. Kenapa ia ingin berhenti dari tempat itu? Itu semua karena kehadiran pemuda itu. Ia tak sanggup menahan gemuruh saat bersama dengannya. Sedangkan ia menyadari, sedari dulu pemuda itu hanya menganggapnya sebagai seorang teman, tidak lebih, dan hanya ia yang saat ini main hati, cinta sendiri. Perasaan yang sudah lama ia bendung, tak mampu ia ungkapkan, apalagi setiap hari pemuda itu hanya membicarakan tentang mantan kekasihnya, dan itu membuat hatinya sakit. Rima memilih untuk menjauh. Setidaknya dengan begitu ia bisa sedikit melupakan perasaannya itu. Nggak apa-apa Lang, tempat itu bersih dan bagus. Kamu jangan seujon dulu. Galang diam dan membiarkan gadis itu pergi. Tapi di hati kecilnya ia tetap tidak setuju gadis itu berhenti. Firasatnya berkata, tempat itu menyimpan misteri dan berbahaya untuk sahabat karib yang ia sayangi. Wah, Win, ini apa ya? Sementara itu di warung soto, seorang pelanggan wanita menatap sesuatu di dalam mangkuknya, terselip di antara bihun dan mie kuning. Ia menyendok benda itu dan mengangkatnya.
Temannya mendekat dan menatap lekat. Perhatikan benda apa yang dikiranya ada di dalam sendok bakso temannya. Kok kayak buntut ya? Buntut. Buntut apa? Buntut tikus. Apa? Shh, jangan keras-keras, nanti orang dengar. Ini pasti buntut tikus. Berarti bakso ini adalah bakso daging tikus. Astaga, pantesan murah. Padahal udah pas ini, dari harga murah dan rasanya enak. Porsinya juga banyak. Gak nyangka pakai daging itu. Mana udah mau habis lagi. Sudah, kita bayar saja. Gak enak nanti didengar orang. Desis temannya. Mereka pun menghentikan makan dengan tubuh yang bergidik. Karena menyadari bakso yang mereka makan ternyata berasal dari daging tikus, bukan daging sapi. Kedua gadis itu lalu membayar dan keluar sembari berbisik-bisik. Siti memperhatikan tingkah aneh kedua gadis itu yang sesekali menatap ke arah warung mereka dan mengarahkan kamera HP seperti sedang mengabadikan gambar. Gadis itu tidak menyadari bahaya apa yang akan mengancam kesejahteraan warung bakso milik ibunya. Sementara itu di seberang sana seorang wanita sedang memperhatikan warung bakso saingannya. Untung tadi malam kamu bisa nyuruh Nyai di dalam sumur untuk menaruh buntut tikus di kuah bakso mereka. Aku sangat yakin pasti akan ada pelanggan yang menemukan benda itu di mangkok mereka. Ya, itu juga berkat ide kamu sayang. Kamu memang pintar. Puji Mujianto pada istrinya. Ya, sebelum mereka mengabarkan informasi tentang warung kita akan membuat warung mereka bangkrut. Karena aku yakin anak itu akan membongkar apa yang ia dengar di rumah kita. Dan itu bahaya. Kalau begitu jadikan saja dia tumbal. Kapan waktu penyerahan tumbal berikutnya? Iya, itu ide bagus. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Pesugihan air mayat. Salam Jimadres, salam satu misteri. Au.